nanti di diperbaiki sesuai dengan penjelasan yang akan saya berikan di pekan depan. Pastinya akan saya berikan di hari Kamis atau di hari Jumat, 1-2 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan di hari Sabtu, ya. Baik, terima kasih kelas YE. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, terima kasih. Siap, cukup, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, ayah. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasi aktifnya. Teman-teman YE, kerja bagus semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah jelaskan di awal pada saat apel, ini adalah anak-anak kampus Indra Prasta. Ini mungkin yang kalian yang belum tahu, Ali Tati itu adalah anak panti dulu. Jadi sekarang dia juga kuliah di Indra Prasta. Nah sekarang pengen untuk sosialisasi, ya istilahnya bakti sosial dalam memberikan pengetahuan, ya, mengenai proyek komputer yang bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk rekayasa teknologi dalam bentuk Canva. Itu kalian bisa pakai untuk membuat edit film, foto, apapun itu bisa. Ya. Nah, tolong kalian bisa konsentrasi sebentar untuk bisa menyerap materi, ya, dengan baik. Dan jangan dilupakan, ya. Jadi Mister juga akan ucapkan selamat datang untuk kampus, anak-anak kampus, ya. Terima kasih sudah bisa datang mendampingi siswa-siswa kami untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi dalam bentuk Canva, ya. Untuk bersingkat waktu, Mister akan serahkan langsung kepada Mbak Kaila untuk bisa memperkenalkan teman-temannya dan tujuannya datang ke SMP Saint Enoch. Terima kasih untuk Mister. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Izin perkenalkan diri, saya Kaila Petrusia. Saya dari Indra Prasta PGRI. Dengan kesini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan Canva pada adik-adik semua. Oke, pertama yang terhormat Bapak, terima kasih atas sambutannya. Saya akan menyampaikan sedikit pembukaan, sedikit kata pembuka. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersedia ada di sini untuk mengikuti sosialisasi dari kami. Ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Tujuan dari adanya sosialisasi ini untuk mengajarkan adik-adik bagaimana penggunaan Canva untuk untuk belajar mengajar. Jadi ada beberapa trik dan tips yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas digital gitu. Mungkin itu aja yang bisa jadi pembukaan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Mungkin saya mau memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Novita Anggraini dari Unindra Prasta. Saya ada Vito, bisa dipanggil Vito. Halo semuanya, nama kakak adalah Kabi, kalian bisa panggil saya Kabi. Perkenalkan nama saya Zulfa Fajar Ramadan, bisa teman-teman panggil saya Zulfa. Saya Gesit Priyasembada, teman-teman bisa panggil saya Gesit. Saya Fauzan Firjatullah Rajendra, biasa dipanggilnya Firja. Untuk pertama kita akan mengenalkan tentang pemanfaatan aplikasi Canva sebagai sarana pendukung siswa berkreasi dalam kegiatan kurikulum Merdeka di SMP Saint Enoch School Citra Indah, Kecamatan Jonggol. Nah, di sini saya akan lebih mengenalkan
aplikasi Canva? Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online. Nah, dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penggunaan Canva. Nah, yang pertama ini adalah manfaat penggunaan Canva mampu menciptakan desain apapun dengan mudah dibandingkan platform desain lain. Untuk yang kedua adalah membuat presentasi seperti PowerPoint dengan lebih banyak elemen. Dan yang ketiga adalah mendesain poster, flyer, iklan, brosur, business card, newsletter, postcard, hingga invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. Dan untuk yang keempat ini akan dijelaskan oleh Kak Gesit ya. Halo, saya Gesit Prasembada mau menjelaskan untuk lanjutan manfaat pengguna Canva. Nomor 4 adalah mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, dan YouTube. Untuk keenam adalah membantu menyusun format resume seperti CV, portofolio, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan undangan. Untuk ketujuh, menyusun infografis, mind map, klasik foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, dan peta konsep, dan wallpaper atau background layar gadget. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan dengan Kak Sulfan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Gesit. Selamat pagi semuanya teman-teman. Di sini saya Zulfa Fajar Ramadan akan melanjutkan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun tentang aplikasi Canva ini. Namun, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari aplikasi Canva yang bisa teman-teman gunain dalam media pembelajaran. Yang pertama, aplikasi Canva tersedia dalam versi aplikasi dan web. Yang kedua, memiliki fitur yang lengkap untuk kegiatan editing dan desain baik foto, video, maupun PowerPoint dan dokumen. Yang ketiga, memiliki tools yang lengkap meliputi template, font, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ada hasil bisa diunduh dengan berbagai format seperti JPG, PDF, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada penyimpanan otomatis dan tidak memerlukan ruang penyimpanan. Yang keenam, tersedia banyak template yang bisa digunakan. Dan selanjutnya, untuk kekurangan akan dijelaskan untuk Kak Davito. Ya, sebelumnya terima kasih ke Kak Zulfa. Sebenarnya kekurangan aplikasi Canva ini cuma dikit ya. Kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Sayangnya, aplikasi Canva ini harus memakai koneksi internet. Bagi yang nggak punya internet nggak bisa. Dan yang paling penting sih, kalau menurut saya ya, aplikasi Canva itu fiturnya ada yang terkunci kalau dipakai gratis. Sehingga kita harus mengeluarkan uang untuk mengakses fitur atau tools yang lain yang lebih premium. Fitur dan tools kita berikan ke Kak Firja ya. Sekarang saya akan menjelaskan fitur dan tools. Pertama, desain. Kalian tinggal pilih elemen. Di situ banyak, ada berbagai macam seperti bentuk yang bisa mengisi kekosongan di poster kalian. Misalnya, kalian mau jualan atau apapun itu, kalian bisa pilih bagian di fitur merek. Yang keempat, teks. Untuk menambahkan teks di poster Canva kalian tinggal pilih teks dan mengisi teks yang kalian ingin. Selanjutnya, unggahan. Unggahan ini, jika kalian bikin poster Canva yang sudah selesai didesain sebelumnya, kalian bisa unggah melalui fitur yang unggahan file ini. Yang keenam, gambar. Fungsi dari gambar ini, kalian
bisa berimajinasi. Maksudnya project. Project ini adalah kalian sudah bikin file. Nah, file itu bakalan tersimpan di fitur project ini. Yang ke-8, aplikasi. Aplikasi ini bisa menambahkan, misalnya kalian bikin video. Videonya butuh suara. Kalian bisa tambahkan di bagian audio. Kalau untuk kalian mau ngomong ada terjemahannya, bisa dipilih terjemahan. Untuk toolsnya saya serahkan ke Kak Kaila. Selanjutnya ada tools dan fungsi. Nih, untuk tools dan fungsi itu kalian bisa pakai untuk ngedit. Misalnya nih, kalian mau ngedit teks atau nanti mengedit elemen, nanti kalian akan ketemu sama tools ini. Nah, pertama itu ada apa? Ada font dan gaya teks. Apa itu? Nah, kalian misalnya mau nggak mau tulisan atau font kalian tuh monoton, maunya mungkin ada kaligrafinya atau ada bubbles-bubblesnya. Nah, kalian bisa cari di sini. Yang kedua itu ada text editing. Mungkin kalian di SD atau mungkin kemarin habis bikin Word. Nah, kalian juga akan ketemu sama text editing. Itu kayak bisa membesarkan, mengkecilkan ukuran kata-kata atau kalimat yang kalian masukin. Nah, yang ketiga ada pengaturan paragraf. Kalau di Word itu misalnya kalian pengennya sedikit menjorok nih paragrafnya, atau kalian pengen rata kanan kiri, atau pengen rata kiri semua atau rata kanan. Nah, kalian bisa mengklik ini. Nah, untuk yang ini itu apa? Untuk yang ini itu misalnya kalian punya poin-poin, misalnya 1, 2, 3, kalian maunya tapi pakai huruf Romawi, kalian bisa langsung klik aja, nanti dia akan otomatis terganti sendirinya. Kalau yang ini itu bisa mengatur jarak antara baris pertama sama baris kedua. Yang keempat ada animasi. Nah, gini, kalau misalnya kalian bikin PowerPoint nih seperti ini, itu ada animasinya, bisa kalian tambahin. Animasinya itu bisa naik, bisa turun, bisa muter, bisa kedip-kedip, itu tergantung dari kalian butuhnya apa, maunya kayak gimana gayanya terserah sama kalian. Ini ada posisi sama kunci tata letak. Misalnya kalian masukin elemen, kalian masukin teks, tapi ketimbun, kok ini nggak keluar, kalian harus atur di posisi. Itu kunci tata letak nih, misalnya kalian suka tangannya nih gatel, suka mindah-mindahin, itu kalian bisa kunci, jadi dia nggak akan geser. Mau kalian geser-geser, dia nggak akan geser karena udah kekunci, kecuali kalian buka dulu kuncinya. Mau geser nih, mau kesini, kayaknya kurang tepat nih, boleh. Yang ketujuh ada transparansi. Yang kedelapan itu ada editor setting. Editor setting ini nyarinya di mana, Kak? Nah, editor setting ini kalian bisa cari nanti sesuai kalian pakai apa. Kalian pakai web atau pakai aplikasi ya. Kalau bentuk aplikasi nanti adanya di bagian sebelum upload. Jadi kalian bisa tuh nyari di situ. Editor setting tuh isinya apa sih? Nah, kalau kalian mau ngedit template kalian itu ada marginnya atau ada patokan-patokannya. Nah, itu bisa. Atau ada kisinya biar kalian bisa. Biasanya nih yang suka upload Instagram pengen nyambung antara feed satu dengan feed lainnya, itu bisa pakai itu gitu. Jadi oke, ini sekian untuk presentasi materi pada kali ini. Oke, makasih. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanya tentang Canva? Ayah masih ada yang bingung? Bertanya nggak? Dapat hadiah. Kita kasih hadiah. Ya, angkat aja tangannya, nggak apa-apa. Ada yang mau nanya? Atau kita yang nanya nih? Atau kita yang nanya? Ayo. Nggak apa-apa, angkat aja tangannya. Mau nanya nggak? Benar. Oke, berarti kita yang nanya ya. Tadi di bagian tools itu kan ada 8. Ada yang inget 2 nggak? 2 tools Canva, nggak perlu pakai dia buat apa, nggak perlu. Ada 2. Apa? Ingat nggak? Tools. Ada tools, ada fitur. Nah, aku nanyanya tools. Siapa yang bisa jawab? Ya kan, ntar jalan-jalan ke Kerawang. Ayo, ada nggak? Ayo, ada nggak?
Kalau gitu diganti deh pertanyaannya. Fitur Canva yang kalian tahu ada nggak? Ada yang tahu nggak fitur Canva? Ya. Namanya siapa? Hana. Nah, oke. Jawabannya? Fitur Canva, fitur Canva. Oh, fitur template. Iya. Oke, kasih. Ada lagi nggak? Ini kan ada 8 nih, baru kejawab 1. Ayo, oke. Kamu bakal sama. Siapa namanya? Grace. Oke, jawabannya? Project, iya benar. Grip sama Hana. Oke. Oke. Oke, ada yang tahu lagi nggak kekurangan Canva tadi? Oke, siapa? Ya, kalau berdiri aja, nggak apa-apa berdiri. Nggak apa-apa berdiri, sorry ya, maaf. Namanya siapa? Nathan. Siapa? Nathan. Nathan, oke. Nathan jawabannya apa? Harus membutuhkan internet. Oke, betul. Kalau kalian mau atur tebelnya, mau atur ukuran fontnya, mau kasih underline di kalimat kalian, itu kalian harus ketemu sama tools apa? Ayo, ini buat ngedit, kalian mau ditebelin kah? Mau dikasih underline, mau dimiringin, uppercase atau lowercase? Ayo, apa nih? Gak apa-apa, jawab aja. Gak apa-apa, jawab aja. Apa jawab? Jawab aja gak apa-apa. Tunjukkan nih gimana ini. Sweet. Tadi jawab berdua aja. Jawab berdua aja. Apa tadi? Dia yang ngasih tahu saya. Apa jawabannya apa? Apa jawabannya? Namanya siapa dulu nih namanya? Dia. Nama dia siapa? Jessica, nama kamu? Aku Gloria. Jessica sama Gloria apa nih jawabannya? Dia. Apa? Gloria ini. Ayo, apa jawabannya? Ayo jawab. Kamu ngasih tahu gue? Jawab aja. Malu-malu nih, Kak Jessica nih. Dan gak apa jawabannya? Yes, betul, text editing. Aku mau kasih kalian unjuk cara gimana sih ngegunain fitur sama tools yang tadi kalian tonton, yang kalian dengar dari kita. Oke, kakak nyari juga nih template-nya di Canva. Jadi di Canva tuh banyak banget template. Kalian mau nyari apa? Misalnya kalian mau bikin presentasi, kalian bisa tinggal cari. Jadi di situ kalian tinggal ketik apa yang mau kalian edit. Misalnya proyek kayak poster kah atau label, bisa bikin di sini. Satu kelebihan Canva yang belum kami sebutkan itu, kalian bisa berkolaborasi. Gimana sih caranya? Nah, ini kayak template ini. Ini kakak yang bikin, bukan kakak yang bikin sih, kakak yang edit. Kakak kasih lagi, kakak bagikan linknya ke teman-teman kakak supaya teman-teman kakak juga bisa ngedit. Jadi kalau kalian punya tugas kelompok atau tugas yang harus dikerjain bareng-bareng ya, kalian gak perlu datang ke rumah satunya lagi buat ngerjain. Nah, kalian bisa ngerjain di rumah dengan kolaborasi ini. Nah, gini. Kelihatan ya? Ini kakak yang edit. Kelihatan ya siapa yang edit? Nah, misalnya nih, kalian kan udah jadi nih, tapi kalian nih masih bingung nih mau warnanya mungkin bukan selera kalian gitu misalnya. Kalian bisa ngedit, jadi kalian klik aja elemennya, nanti kalian ganti di bagian warna. Nah, itu kan tadinya warna hijau nih. Nah, enaknya Canva itu udah ada ini, dokumen color. Jadi kalian misalnya udah masukin beberapa warna, terus kalian mau ganti warnanya gitu. Kalian bisa
ke dokumen color. Kalau dokumen color itu misalnya warna-warna yang ada di dokumen kalian sebelumnya. Ini ada warna dasar. Misalnya kalian bingung nih warna apa, atau pengennya warna pink, tapi pinknya belum sesuai. Kalian bisa tambahin warna yang kalian mau. Oke, di sini. Nah, ini kalian bisa adjust sendiri kalian mau warna apa. Kakak pengen ganti satu warna misalnya. Ini dari kakak ya. Misalnya warna yang oranye ini pengen kakak ganti ke warna hitam. Nah, langsung ngeganti. Nah, enaknya itu misalnya aku pengen nambahin elemen deh, kayaknya kurang elemennya. Kalian bisa cari di elemen. Nih, ini kalau tampilan Canva kayak gini. Kalau mau maju nggak apa-apa maju. Ini tampilan elemen itu ada di sini. Di sini kalian bisa nyari. Misalnya kalian pengen elemennya itu, ini kan keripik pisang. Misalnya kalian pengen elemen pisang, kalian tinggal cari pisang. Nah, di sini banyak ya. Ada pisang, nanti keluar. Kalian mau yang mana? Mau yang kayak gini? Mau dia bentuknya grafis atau dia bentuknya video yang bisa GIF ya? Kalian bisa atur sendiri. Gimana sih caranya kak? Aku pengen ganti keripik pisang itu jadi banana crips deh kak. Oke, bisa. Diklik 2, dihapus atau langsung aja misalnya banana chips. Oke. Misalnya itu. Nah, gimana sih kak cara jadi melengkung gitu? Nih gini. Kalian klik teks kalian. Ini di sini ada efek. Nah, ada efek. Itu kalian, ini ada outline-nya ya. Yang warna kuning itu outline-nya. Misalnya aku pengen ganti deh kak, outline-nya itu jadi warna biru. Nih, nggak ada warna biru di sini. Kita cari warna biru. Oke, mau warna birunya, waduh ini kegelapan. Mungkin birunya terangin. Nah, bisa. Itu gimana selera kalian? Oke, gimana nih kak caranya tadi buat di melengkung nih? Ini ada curve. Itu kalian bisa melengkung mau ke atas, mau ke bawah, itu terserah kalian. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Kalian tinggal cari aja apa yang kalian mau cari, apa yang mau kalian tambahin. Nanti kalian tinggal nyari yang sesuai sama selera kalian, yang sesuai sama kemauan kalian. Haus nggak? Haus nggak? Saya juga pengen minum. Mau yang rasa apa? Pertama-tama mungkin terima kasih untuk kehadirannya, untuk berpartisipasi dalam sosialisasi yang kakak-kakak yang di depan ini lakukan. Perkenalkan, nama saya Kayla Putrusia, kalian bisa panggil saya Kak Kayla. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni, bisa dipanggil Novita. Perkenalkan, nama saya Kak Abi, kalian bisa panggil Kak Abi. Halo, hai. Oke. Saya Gesit Pria Sembada, teman-teman bisa panggil saya Gesit. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fajar Ramadan, teman-teman bisa panggil saya Zulfa. Perkenalkan, nama saya Ali Sati, bisa dipanggil Alia. Pada udah kenal saya nggak belum di sini? Kayaknya anak-anak baru semua ya. Saya di sini lulusan SMA di sini juga. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Firjatullah Rajendra, biasa dipanggil Firja. Perkenalkan, nama saya Ratno, bisa dipanggil Mas. Mas aja ya panggilnya. Halo, nama saya Davito Mamase, bisa dipanggil Vito. Satu lagi nih yang di belakang kalian nih. Gimana kak? Siapa namanya?
Oke, makasih Gi. Oke. Dalam sosialisasi kali ini kita membawa judul pemanfaatan aplikasi Canva sebagai sarana pendukung siswa berkreasi dalam kegiatan kurikulum merdeka di SMP Said Enas School Citra Indah Kecamatan Jonggol. Oke. Jadi udah jelas ya di judulnya itu kita akan mensosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Canva. Ada yang sebelumnya udah pernah kenal sama Canva? Ada, oke. Biasanya ngapain di Canva? Ngedit apa? Bikin PPT, oke. Kakaknya? Sama, oke. Wih, jago ya, udah jago ya. Udah kenal nih Om? Udah kenal? Sama toolsnya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Canva. Nah, Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, menurut Purwardarminto, pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara, atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapatkan imbuhan yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Selanjutnya ada manfaat penggunaan Canva. Nah, untuk yang pertama, manfaatnya adalah mampu menciptakan desain apapun dengan mudah dibandingkan platform desain lain. Dua adalah membuat presentasi seperti PowerPoint dengan layak dengan lebih banyak elemen. Dan yang ketiga adalah mendesain poster, flyer iklan, brosur, business card, newsletter, postcard, hingga invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Gesit, dipersilakan. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Abi ya. Untuk nomor 4, teman-teman bisa mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, dan YouTube. Dan untuk nomor 5, teman-teman juga bisa membuat konten di Instagram untuk feed, story, dan ads dengan pilihan animasi statis maupun dinamis. Dan untuk yang keenam, berbagai kartu dan undangan. Dan untuk yang ketujuh, Canva juga bisa membantu teman-teman untuk menyusun infografis, mind map, flase foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, peta konsep, dan wallpaper atau background layar gadget. Dan untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Kakak Sulfa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan aplikasi Canva. Yang pertama, aplikasi Canva ini sudah tersedia dalam bentuk aplikasi dan web. Yang kedua, memiliki fitur yang lengkap untuk kegiatan editing, desain, baik untuk video, foto, PowerPoint, dan dokumen. Yang ketiga, memiliki tools yang lengkap meliputi template, font, dan lain sebagainya. Yang keempat, hasil bisa diunduh dengan berbagai format seperti JPEG, PDF, dan lainnya. Yang kelima, penyimpanan otomatis dan tidak memerlukan ruang penyimpanan. Nah, di Canva juga banyak template-template yang bisa teman gunakan untuk menuangkan ide-ide teman-teman dan terus berkreativitas untuk membuat suatu proyek. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Untuk kekurangannya, teman-teman harus online atau memakai koneksi internet. Yang kedua, terkadang membutuhkan koneksi internet stabil untuk membukanya. Berarti teman-teman kudu ini sedia internet ya, biar minimal 5 giga berarti. Dan tidak semua fitur dan tool bisa diakses secara gratis atau perlu akun premium. Berarti kudu berbayar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, fiturnya yang pertama adalah desain, yang kedua elemen, yang ketiga merek, yang keempat teks, yang kelima unggahan, yang keenam gambar, yang ketujuh proyek, yang kedelapan aplikasi. Nah, ini fungsi dari tools-toolsnya. Tools yang pertama, font dan gaya teks. Kedua, text editing. Yang ketiga, pengaturan paragraf. Yang keempat, animasi. Yang kelima, posisi. Yang keenam, kunci tata letak.
Yang ketujuh, transparansi. Dan yang kedelapan, editor setting. Mungkin cukup dari presentasi kakak-kakaknya tadi. Gini, kita mau nyoba buat bagi kalian dalam kelompok. Mungkin akan dibikin 4 kelompok. Nanti kalian akan mencoba mengedit template yang udah kakak-kakak kasih. Jadi kita sudah menyiapkan template. Kalian bebas mengisi template tersebut dengan apa. Tapi temanya ini promosi makanan. Oke. Jadi kalian silakan cari, mau kalian nyari makanan yang kayak gimana itu terserah. Nanti akan kita ambil 2 pemenang, yang satu juara umum dan yang satu juara favorit. Terserah deh mau apa, mau mie ayam kah, mau bakso, mau keripik kah, atau apa itu gimana kreativitas kalian dalam kelompok aja. Oke, karena di sini ada 20 orang, kita bagi 5-5 ya. Oke, silakan boleh pilih kelompoknya. Pokoknya 5-5, satu kelompok 5 orang ya. Jadi ada 4 kelompok. Nanti bakalan didampingi. Ada yang punya kan Pak? Kelompok 1 sama Kak Abi, kelompok 2 sama Kak Ratno, kelompok 3 sama Kak Firza. Oke, udah terbentuk nih ya kelompoknya. Oke. Mohon perhatiannya sebentar. Jangan dulu diedit ya. Oke, kakak kasih petunjuk. Kakak kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian ngedit apa yang ada di template. Kalian boleh pergunakan template yang sudah ada, langsung kalian masukin aja elemennya, masuk di editing langsung, atau kalian mau bikin baru, terserah, yang penting 15 menit waktunya sudah selesai. Nanti 15 menit tersebut di akhir akan dikasih handphonenya ke depan, nanti kita akan nilai. Kalau udah dinilai nanti kita akan umumin juaranya ya. Oke, sudah boleh dimulai dari sekarang ya. Kuisian ada beberapa petunjuk yang harus kalian baca. Untuk yang bagian tabel pertama itu dibaca dulu pertanyaannya. Jika kalian setuju, kalian jawab dari range antara sangat baik sampai tidak baik. Di tabel yang kedua, yang di belakangnya, itu ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa jawab dari range sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu yang ketiga ada beberapa esai yang bisa kalian jawab sesuai pendapat sama kalian ya. Kakak mau ngumumin kelompok paling banyak dijadikan favorit nih. Oke, kita umumin dulu dari juara umumnya ya.
Ini penilaian yang kayak tadi kakak sebutin, ada kombinasi warnanya, terus pemilihan tagline dan kelengkapan ya. Oke, jadi yang memenuhi semua kriteria penilaian kami itu kelompok 4. Nih, kelompok 4 nih, kelompok 4 kriterianya terpenuhi semua. Kombinasi warnanya juga bagus. Terus posisinya juga stabil ya. Mungkin boleh foto sambil terima hadiahnya. Buat yang menang itu bukan berarti punya kalian jelek atau bukan kurang tepat, tapi memang ada yang lebih baik. Oke. Kami tutup. Ya, sebelum penutupan ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah hadir berpartisipasi dalam mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi Canva sebagai pembelajaran di dalam kelas. Semoga bermanfaat dari sosialisasi kami. Ya, kurangnya lebihnya seperti itu, jadi kita langsung tutup aja. Ya, terima kasih. Selamat siang dan silakan yang untuk mau pulang silakan pulang. Ya. Jangan lupa ininya ya. Oh ya, ini dulu.